Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anur Karima, NIM 2531018, kelas PAI 1A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Pudarnya Penggunaan Bahasa Indonesia Seiring Kemajuan Teknologi. Selamat menyaksikan. Sebelum itu, tentu saja kita harus mengetahui bagaimana sih sejarah bahasa Indonesia itu. Orang yang pertama kali mengemukakan kata Indonesia adalah Georges Samuel dari Inggris, yakni Indonesia. Bahasa Indonesia pertama kali di Indonesia oleh Muhammad Tabrani pada Kongres Pemuda pertama pada tanggal 2 Mei 1926. Pada Kongres Pemuda inilah bahasa Indonesia secara resmi menjadi bahasa kesatuan. Sebagaimana kita ketahui, bahasa merupakan alat interaksi atau alat komunikasi antara manusia, yang mana manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi satu sama lainnya. Oleh karena itu, bahasa bukan hanya bersifat individual saja, akan tetapi lebih tepatnya antara penutur dan mitra tutur mengerti makna tutur. Kita sebagai bangsa Indonesia tentu saja memiliki bahasa kesatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik itu melalui penciptaan dan penyerapan dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Di era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat ini, menuntut para pekerja di bidang bahasa untuk meningkatkan semua sektor yang berkaitan dengan pembinaan bahasa. Eksistensi bahasa Indonesia di dalam masyarakat juga harus diperhatikan, karena pada zaman sekarang ini banyak sekali dari golongan anak muda, pejabat yang lebih sering memakai bahasa gaul maupun bahasa asing. Contoh bahasa asing tersebut seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa-bahasa lainnya. Sebagai masyarakat Indonesia yang memakai bahasa Indonesia, tentu saja kita seharusnya bangga terhadap bahasa yang kita pakai sehari-hari. Akan tetapi tidak demikian, karena rasa bangga masyarakat Indonesia terhadap bahasa Indonesia jarang sekali tertanamkan. Banyak sekali sebagian bahasa Indonesia, bangsa Indonesia yang lebih menghargai bahasa-bahasa asing dan menganggap kedudukan atau derajat bahasa asing itu lebih tinggi dibandingkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bangsa Indonesia itu sendiri. Fenomena negatif yang masih tertanam di antara bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyak orang Indonesia memperlihatkan dengan bangga kemahirannya menggunakan bahasa Inggris, walaupun mereka tidak menguasai bahasa Indonesia secara baik dan benar. Yang kedua, banyak orang Indonesia merasa malu apabila tidak menguasai bahasa Inggris atau bahasa asing, tetapi tidak pernah merasa malu dan kurang apabila tidak menguasai bahasa Indonesia secara baik dan benar. Yang ketiga yaitu, banyak orang Indonesia menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajarinya karena merasa dirinya lebih menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, banyak orang Indonesia merasa dirinya lebih pandai daripada orang lain karena telah menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris dengan fasih, walaupun penguasaan bahasa Indonesianya kurang sempurna. Pernyataan tersebut merupakan sifat yang negatif dan dapat menimbulkan dampak negatif juga bagi bahasa Indonesia dalam perkembangannya di tengah kemajuan teknologi dan informasi. Anjuran pemakaian bahasa Indonesia sekarang hanya bersifat sloganitis saja dan tidak diterapkan pemakaiannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai masyarakat Indonesia, tentunya kita harus berupaya untuk meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia di kalangan masyarakat melalui membaca, belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan jangan menjadikan hal tersebut menjadi sloganitis saja. Bukanlah salah jika seseorang mempelajari bahasa asing tersebut. Akan tetapi, mereka harus memperhatikan kedudukan bahasa Indonesia dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang memiliki kedudukan paling tinggi dibandingkan bahasa-bahasa lainnya. Dan mereka harus mencintai bahasa mereka sendiri dibandingkan dengan bahasa-bahasa asing lainnya. Mungkin hanya itu saja pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan dalam menyampaikan kata, salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.